الحمد لله الذي نعمته تتمة الصالحات وأصلي وأسلم على سيد السادات نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan i'tikaf dan kemudian salat sunat duha atau syuruk. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis daripada Sayyidah Aisyah, lanjutan daripada hadis yang kemarin. Jadi hadis yang kemarin tentang membahas daripada orang-orang yang lemah atau seseorang yang dianjurkan dia untuk selalu memperhatikan orang-orang yang lemah daripada kita. Hadis yang kemarin tentang memelihara daripada dua orang anak perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang memelihara dua anak perempuan sampai dia balik, jaa yaumul qiyamah wa huwa yaumul qiyamatun ana wa huwa kahataini. Maka kata baginda Nabi, saya dengan dia samalah dekatnya seperti ini. Nah, ini kalau orang-orang yang memiliki dua orang anak perempuan. Itu dia. Jadi kalau kita punya dua orang anak perempuan, alhamdulillah. Nah, nambah ancak saja, tapi jangan dikurangi. Dua itu saja tak apa-apa juga, tapi membatasi juga tidak dibolehkan. Hadis Aisyah, qalat dakhalat alayya imra'ah. Sayyidah Aisyah mengatakan, ada seorang perempuan yang datang kepadaku, kata Sayyidah Aisyah. Bintani laha tas'al, dua orang dan dia membawa dua orang anak. Seorang perempuan ibu-ibu datang kepada Sayyidah Aisyah membawa dua orang anaknya. Tus'al, meminta sesuatu. Tolong bantu kami belum makan ini, tolong. Kata perempuan ini sambil menggendong dua anaknya. Walam tajid minni syai'an ghaira tamran wahid. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak ada apa-apa pun pada diriku kecuali satu kurma saja. Ada sebiji kurma. Satu biji kurma. Jadi orang Arab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu di zaman Nabi, satu biji kurma itu luar biasa berharganya. Makanya kalau kita ke Madinah, nampak orang Madinah membeli banyak kurma, itu berarti dia orang kaya. Kalau orang miskin itu dikumpulkan. Nampak bapak-bapak setelah kita berbuka ada yang tak kemakan kurma, ada orang yang mengumpulkan orang Arab. Itu tak ada orang-orang Arab yang miskinnya. Mahal, berharga bagi dia satu biji kurma itu. Kita kadang kan pas berbuka itulah dalam Ramadan, kalau kita ke Mekah Madinah atau tak pun Ramadan, kami sedang puasa, dihidangkan itu, dihidangkan tamar, dihidangkan kurma tadi. Ada orang-orang yang tak suka dengan kurma, tak dimakan. Ada orang-orang ini yang dia dikumpulkan orang Arab. Orang Arab dia kumpul
dan itu dia bawa pulang kan, berharga sekali. Jadi Sayyidah Aisyah di rumah cuma ada satu biji kurma. Bayangkan istri Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, satu biji kurma saja. Fa'ataituha iyah, saya ambil, kata Sayyidah Aisyah, satu biji kurma tadi, saya berikanlah kepada ibu-ibu yang membawa dua anak tadi. Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha, dia potong, dia belah dua kurma tadi, dia berikan kepada anaknya satu, dia berikan kepada anaknya satu, wa lam ta'kulha minha, dan seorang ibu tadi, perempuan tadi tidak memakannya. Tsumma qamat fa kharajat, setelah selesai itu dia langsung pergi saja perempuan tadi lagi. Nabi datang, jadi tadi Nabi tak ada di rumah. Setelah perempuan tadi keluar rumah, fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, Nabi datang kepada Sayyidah Aisyah, fa akhbartuhu, aku ceritakanlah ke Nabi kisah ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini jelas sekali sesuai dengan ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa Nabi ketika beliau hidup, istri-istri beliau boleh muwajahah. Muwajahah boleh berhadap-hadapan seperti kita ini. Itu ketika Nabi hidup. Ketika Nabi hidup boleh. Maka ada sebagian para ulama mengatakan para istri Rasulullah SAW sendiri tidak memakai niqab ketika Nabi hidup. Ketika Nabi hidup dia tidak memakai cadar. Boleh muwajahah, berhadap-hadapan. Maka Sayyidah Aisyah dengan Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah ngobrol dengan para sahabat yang lain. Kadang sahabat yang lain pun bertanya tentang keadaan Nabi di rumah, bagaimana ke Sayyidah Aisyah, lewat muwajahah, berhadap-hadapan seperti ini. Setelah Nabi meninggal dunia, memang ada ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa wajib bagi istri-istri Nabi itu min wara'il hijab, memakai niqab, atau min wara'il hijab, di balik dinding. Jadi kalau ada orang yang bertanya, dinding rumah Nabi kan dinding biasa saja. Jadi kalau ada orang yang bertanya hukum kepada Sayyidah Aisyah, itu wajib min wara'il hijab. Wara'il hijab, Sayyidah Aisyah di dalam, orang yang bertanya di luar. Itu min wara'il hijab. Itu setelah Nabi meninggal dunia. Tapi ketika baginda Nabi hidup, wajah seperti hidup biasa kita dengan istri kita dengan sanak famili kita, hal yang biasa saja. Jadi jangan kita terlampau amik, terlampau picik terhadap dunia kita ini. Jadi bini nak boleh keluar atau bini di rumah aja, itu capek gila bini dah. Sesekali bini itu dibawa pula, dia istri itu dibawa pula, dia rekreasi, dibawa pula dia pergi santai. Ini tak, di rumah aja, tak boleh keluar-keluar, nanti orang menengok kau, aurat itu berdosa orang kena kau. Kalau model itu, insyaAllah copet bini mati juga. Tak boleh, dia punya hak, kita punya hak. Kita punya hak bertamasya, kita punya hak hidup tenang, kita punya hak makan yang tenang. Kita tiap hari makan tenang. Setiap keluar ceramah ajak orang makan yang tenang. Istri itu kapan? Siapa yang nak ngajak dia? Kita lah yang nak ngajak dia. Kita lah yang nak bawa dia makan. Kita puaskan pula nak selera dia. Dia berhak pula makan makan rendang, dia berhak pula makan dendeng, dia berhak pula makan kopi atau tulang. Begitu dia. Jadi kita tak boleh memuaskan hak di sini. Ya, ada sebagian sahabat-sahabat saya kita tengok bahwa yang penting itu dia. Jadi istri tak penting, anak tapi kita boleh kita memberikan suatu kebahagiaan kepada dia juga. Jadi Nabi SAW datang. Nabi masuk ke rumah, kata Sayyidah Aisyah, ketika perempuan tadi keluar, perempuan yang bawa anak tadi keluar, Nabi masuk ke dalam rumah, kata Sayyidah Aisyah. Faqala, kemudian fa'akhbartuhu, aku ceritakan tentang kejadian tadi kepada Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah. Faqala, apa kata Rasulullah? Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Jadi diceritakanlah oleh Sayyidah Aisyah bahwa datang perempuan ke sini tadi membawa dua orang anaknya. Dia minta makan. Aku tak ada apa-apa kecuali cuma satu biji kurma saja. Aku berikan kepada perempuan tadi, dan perempuan tadi membelah dua. Dia berikan kepada anaknya yang satu, dia berikan kepada
daripada anaknya yang satu, dan perempuan itu tidak memakan sedikit pun ya Rasulullah, kata Aisyah kepada suaminya. Kemudian Nabi menjawab, kata baginda Nabi, man yabtuliya min hadhil banat, siapa yang Allah beri rezeki dengan dua orang anak tadi, fa ahsana ilaihinna, kemudian ia baguskan pendidikan kedua anak tadi, ia besarkan, ia baguskan, ia pentingkan, ia penuhi hajatnya, kebutuhan dua orang anak tadi, kunna lahu sitran minan nar, maka bagi orang itu Allah tutupi dia daripada neraka. Jadi ibunya tadi itu sudah Allah hijab dari neraka. Ibu tadi tidak masuk neraka. Jadi kalau sudah tidak masuk neraka, berarti masuk ke dalam surga Allah. Begitu dia. Makanya sampai hari ini belum ada, ya ada mungkin, cuma jarang sekali orang tua yang mendahului dirinya kenyang dibandingkan anak-anaknya. Tidak ada. Tetap anak dulu. Ini hadis. Bagus itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita lapar, kita lapar. Anak lapar juga. Ada orang mengantarkan makanan ke rumah kita. Ada orang yang bawa makanan ke rumah kita. Dahulukanlah anak-anak kita dibandingkan kita. Sitrun minan nar. Allah jaga kita, Allah hijab kita daripada neraka. Tapi memang jarang juga. Ada orang tua dulu, ada dulu orang beko aja lah katanya. Tak ada. Kalaupun ada mungkin tak orang gitu mungkin dulu. Ya. Kalau orang kita pasti lebih mengihtimamkan anak-anak dulu. Karena saking sayang ke anak-anak, karena memang orang tua masih kuat tahannya. Tapi kalau anak-anak tidak ada berikan kepada anak-anaknya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk hal ahwal perut, ihtimamkanlah, pentingkanlah daripada anak-anak kita ketimbang kita. Maka kita pun dari mulut kita masukkan ke anak kadang-kadang. Apa yang dari mulut anak-anak ini mau juga dia lagi roti. Dia kita belikan roti. Roti ini mau lagi dah mau dia lagi. Kita makanlah roti. Sedang anak-anak di mulut kita mau dia menangis, dia macam nak kita keluarkan juga, itu kita suapkan ke anak-anak tadi. Barakah. Saya menengok orang Arab yang sering mengamalkan itu, mengajarkan itu. Jadi ternyata filosofinya bahwa dengan orang tua yang selalu memasukkan makanan yang dari mulutnya kepada mulut anaknya, maka anak tadi akan mengikut apa kata orang tuanya. Itulah dia. Makanya ingat kita ketika kecil, waktu kecil orang tua kita dulu bila bagi makan kucing diludahi pula dulu untuk apa? Memberi makan kucing diludahi. Jadi hikmahnya kenapa untuk diludahi tadi itu? Agar kucing tadi mau mengikut kepada si tuan rumahnya. Itu dia. Tuntut kucing untuk anak jadi ludahi pula lagi. Untuk mengikuti kita dia kita ludahi pula, nasinya haram, tak boleh. Tak boleh. Itu lil hayawan boleh dan tidak mengapa untuk hewan. Hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu taala anha aidan. Jadi Sayyidah Aisyah ini membanyak meriwayatkan hadis. Tadi itu muttafaqun alaih. Ini hadis ini lagi Imam Muslim. Sayyidah Aisyah banyak, perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis itulah Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin, istri tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak istri engkau ya Rasulullah, kata para sahabat, siapa yang paling engkau sayangi? Kata baginda Nabi, yang paling aku cintai adalah dari anak dari sahabat yang paling aku cintai. Sahabat yang paling dicintai Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Anak daripada Abu Bakar As-Siddiq adalah ummahatil mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala, Khadijah memang disayangi Nabi juga. Khadijah disayangi Nabi, tapi kata dalam syarah riwayat tadi, maksud perbandingan Nabi di sana adalah perbandingan selain daripada Khadijah. Jadi mulai dari Khadijah, dari perbandingan dari Khadijah itulah siapa? Seperti mulai dari dari Ummu Salamah, dari Hafsah. Mulai dari itu yang perlu kita coba bandingkan. Siapa? Kata Nabi, anak dari sahabat yang paling aku sayangi. Kalau Khadijah itu tak ada tandingannya. Itu Khadijah al-Kubra. Itu istri Nabi SAW yang paling Nabi cintai. Saking tak ada tandingannya, tak mau Nabi berpoligami. Tidak dimandu Nabi Sayyidah Khadijah. Setelah meninggal Sayyidah Khadijah, barulah Nabi menikah dengan perempuan-perempuan yang lain. Sayyidina Ali begitu juga. Ali ketika masih hidup Fatimah tak mau Ali menikah.
dengan perempuan-perempuan yang lain. Tapi setelah meninggalnya Fatimah, barulah Ali menambah istri-istrinya sampai ada mengatakan 7 kali Sayyidina Ali menikah. Begitu dia. Jadi memang sunnahnya kalau nak berpoligami itu setelah tidak adanya istri pertama. Itu sunnahnya, mengikut kepada sunnahnya Rasulullah. Tapi kalau ada hidup ini pertama itu lah ajan macam-macam mulanya. Makanya itu dulu. Itu dia. Tapi jadi minta boleh copet mati ini pertama. Untuk tangi palamak bola itu kayaknya yang tidak ada yang bisa menandingi kehebatan istri yang pertama. Itu katanya. Maka Nabi sendiri dah lama meninggal Khadijah, sampai mana-mana Nabi tekan aja dan Nabi elok Khadijah. Agak-agak Nabi surang. Golak Nabi, dan kadang-kadang Nabi berbicara sendiriannya. Aisyah kawan Nabi duduk bercerita tu. Nabi bilang teman-teman, Khadijah, Aisyah bercerita je, tapi Nabi tidak fokus kepada Aisyah. Akhirnya Aisyah tersinggung. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Saya dari tadi berbicara tapi pikiran engkau. Kata Nabi, aku baru saja ingat dengan Khadijah. Langsung tersinggung Aisyah. Aisyah kan masih muda, wajar. Aisyah masih muda, wajar Aisyah tersinggung. Tersinggung Aisyah, menangis Aisyah, masuk Aisyah ke dalam kamar. Jadi ketika itu tuh kata Sayyidah Aisyah, apa kekuranganku ya Rasulullah? Apa kekuranganku? Disampaikan oleh Aisyah. Aisyah tak ada kekurangannya. Disebutkanlah oleh baginda Nabi, dipuji oleh baginda Nabi Khadijah, dia telah memberikanku semua hartanya untuk Islam. Dia memberiku seluruhnya, dipuji. Terakhir dia memberikanku anak. Tersinggung Aisyah tak ada memberikan anak kepada Rasulullah. Menangis Aisyah lari ke dalam kamar, dan yang mendengar itu tuh adalah anak perempuan tersayangan Nabi, itulah Fatimah Az-Zahra. Nabi didatangi Nabi oleh Fatimah, disampaikan oleh Fatimah, ya ayah tidak boleh mengucapkan kalimat itu kepada ibu. Padahal Fatimah anak Khadijah nih. Fatimah anak Khadijah. Jadi tapi Fatimah membela ibunya Aisyah. Umur Aisyah dengan Fatimah tidak jauh begitu jarak. Jadi tak boleh ya. Dia ibuku yang baik. Dia telah menjagaku. Dia telah menjaga kita. Dia telah memperhatikan kita ya. Jadi kata Fatimah, datangilah dia kembali ya. Itulah Nabi mendatangi Aisyah untuk menyampaikan dan memujuk kembali Sayyidah Aisyah. Jadi tidak mengapa bapak awak datang balik ke Peruzi tadi, awak rayunya balik ke ampun. Bukan awak ego pula, anak kan dia datang ke kau dulu, kau datang ke dia. Bini mereka pula ego pula, itulah jadi pengadilan ujung-ujungnya. Santai aja, saling ada mengalah di antara kita, insyaAllah khair, selesai masalah. Jadi Sayyidah Aisyah memang ummahatul mukminin. Jadi Khadijah itu tuh tidak ada tandingan daripada para istri, daripada istrinya Rasulullah SAW. Walaupun Nabi mendapatkan beliau seorang janda, tapi luar biasa khidmahnya untuk Islam, luar biasa. Maka banyak qasidah-qasidah memuja dan memuji daripada Khadijah Kubra. An Aisyah, jadi hadis ini dari Aisyah tadi. Jani miskinah, ini beda lagi bunyi lafaz hadis. Datang seorang perempuan miskin. Ini miskin. Dalam hadis tadi tidak disebutkan miskin. Tahmilul banataini, dia sedang menggendong dua anaknya, dua anak perempuannya. Laha fa'at'amtuha thalathata tamarat. Baginya tadi ada 3 tamarat. Tamarat 3 tamar, 3 buah kurma. Tadi 1 buah kurma, 2 ini 3 buah kurma. Fa'atal kulla wahidan minhuma tamarah. Anak-anaknya yang satu ni diberi, ini ambil 1, ini ambil 1. Tinggal 1. Wa rafa'an ilai fiha tamran fa'amtuha banataha. Yang 1 dimakannya oleh perempuan tadi, yang 1 untuk anaknya, yang 1 untuk anaknya, yang 1 dimakannya. Fasyaqqatit tamrul lati kanat turidu an ta'kalaha bainahuma fa'jabani sya'tuha. Jadi ketika dia nak memakannya tadi, anaknya tadi meminta, sedangkan dia belum memakannya.
dikeluarkanlah oleh perempuan tadi, diberikanlah kepada anaknya. Pokoknya anaknya koncang makannya kan. Memang ada anak-anak yang agak cepat dia makan untuk mendapatkan itu. Jangan orang makan, jangan orang dapat, dia saja. Kata Aisyah, fa'ajabani sya'nuha, aku heran menengok hal itu tuh. Fadzakartu alladhi sana'at, aku ceritakanlah itu ke Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, apa kata Nabi? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah, sesungguhnya Allah telah memfasilitasi perempuan itu surga. A'taqaha biha minan nar, Allah bebaskan perempuan itu daripada neraka. Itu dia. Jadi orang-orang dulu yang saya banyak menengok yang seperti ini, dari mulutnya perbuatannya balik. Balik. Kalau kita mau, kita telan aja, nanti beli lagi nak nangis anak kan. Banyak jualnya, nanti beli lagi awak tak niyo juga. Padahal satu kebebasan dari neraka, cuma karena kita ingin, akhirnya kita telan juga, dan anak pun dalam keadaan menangis. Allahumma inni uharij. Jadi a'taqaha minan nar, maka perempuan tadi Allah bebaskan dia daripada neraka. Hadis berikutnya, hadis daripada Abi Shuraih Huwailid ibni Amr al-Khuzai. Ini Shuraih, jarang-jarang kita membaca riwayat. Dah 2 tahun kita mengaji lebih, ini baru kita membaca riwayat namanya Shuraih. Shuraih ini sahabat Nabi juga. Nama aslinya Huwailid ibni Amr al-Khuzai. Shuraih Huwailid ini, beliau ini orang yang dilahirkan di Madinah dan wafatnya juga di Madinah di tahun 68 Hijriah. Beliau ini orang yang dekat juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau temannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga dibawa oleh Ali lah dia ke Kufah. Jadi beliau ini namanya Shuraih Huwailid ibni Amr. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang penduduk Madinah. Maka saya sampaikan, sahabat Nabi itu lebih daripada 60.000 orang. Itu sahabat Nabi saja. Jadi banyak sahabat Nabi itu yang tak kita kenal kadang. Bagaimana cara mengenalnya? Dengan membaca hadis lah. Kalau pula kita, oh ada sahabat Nabi namanya Ukasha, oh ada sahabat Nabi namanya Shuraih Huwailid, oh ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Dengan kita membaca-baca hadis Nabi itulah banyak kita mengenali sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau asalnya Madinah. Madinah itu namanya dulu Yathrib. Nabi ganti nama Yathrib itu dengan Madinah, karena Yathrib itu artinya kotoran. Kotoran. Memang Madinah ketika itu dengan, boleh dikatakan tidak ada kehidupan, karena di Madinah itu dulu ada 3. Ada orang kafir Nasrani, ada Yahudi, ada kabilah suku yang fanatik, tapi mereka tidak Yahudi, mereka tidak Nasrani. Itu di Madinah dulu sebelum Nabi hijrah. Orang-orang Yahudi lebih banyak dulu di Madinah. Yahudi menguasai Madinah dulu. Maka munculnya hadis-hadis palsu itu kan di Madinah kebanyakan. Siapa yang tokoh hadis-hadis palsu? Itu orang-orang Yahudi. Itu orang-orang Yahudi tokohnya. Tokohnya Yahudi. Kok bisa dia memunculkan seperti ini Yahudi? Karena Yahudi sudah berbaur dengan orang-orang Muslim di Madinah. Yahudi tadi berjumpa dengan Muslim. Kata si Yahudi ini kepada Muslim, dia umpamanya seperti kisah tentang hadis terong itulah. Ini si Muslim menjual terong, si Yahudi ini menjual sayuran, cuma tidak terong, selain daripada terong yang dia jual oleh Yahudi tadi. Jadi ada Muslim yang datang belanja beli terong. Kata si Yahudi, kalian kok beli terong lagi? Kata si Yahudi, Nabi kalian kan pernah mengatakan, man akala bazinjana ta'afa zakarahu. Kata si Yahudi, Nabi kalian pernah bersabda, kata Nabi kalian, siapa yang memakan terong maka lemahlah syahwatnya. Aku ini punya jawab. Padahal Nabi tak pernah mengucapkan itu sama sekali. Tak pernah. Karena si Muslim ini setiap ucapan dari Rasulullah dia yakin, setiap ucapan dari Nabi dia yakin, akhirnya itu yang dia imani, itu yang dia pegang. Akhirnya karena itu yang dia pegang, terbarlah kemana-mana. Jangan beli terong lagi, jangan beli terong lagi, jangan beli terong. Nabi melarang, man akala bazinjana ta'afa zakarahu. Jangan. Itu tuh dilakukan Yahudi setelah Nabi meninggal dunia. Jadi kok bisa berkembang sampai sekarang?
ini ada catat pula lah itu. Maka lebih daripada 500 hadis maudhu'. Maka Imam Ibn Jauzi mengarang kitab Al-Mawdu'at, Imam Suyuti 4 jilid mengarang kitab namanya Dalailul Masnu'at fi Ahadisil Mawdu'at. Datang pula Imam Al-Iraqi disyarah pula lagi hadis Mawdu'at tadi dengan judul At-Tashrihus Sani'atil Mawdu'at fi Dalailil Masnu'at. Maka ini penyebabnya. Padahal Nabi tak pernah mengucapkan gitu dia. Jadi tak ada tu hadis tentang tarawih. Tak takut. Makan tak akan dapur je. Orang dulu tarawih aja makan dengan anak 2 boleh orang, seboleh orang. Kini nak makan tarawih anak 2 orang ya bagus kan. Jadi kalau begitu sukses tarawih nampak ya. Orang-orang dulu begitu sukses. Nah, ada hadis-hadis palsu. Hadis palsu itu bahaya ya. Kadang banyak penceramah, kadang hadis-hadis palsu. Boleh meriwayatkan hadis palsu, ulama sudah masuk punya haram. Maka sebelum kita kajian tengok hadis tadi, hadis palsu nak. Hadis tadi hadis maudhu' nak. Begitu ni. Kalau hadis tentang terung itu kita bahas di pasar-pasar, rugi orang mengalih tolong. Nak laku-laku tolongnya kan? Important orang yang tahu mana pula tak ada hadis palsu. Jadi Yahudi itulah yang punya kerja itu membuat hadis-hadis palsu. Apalagi hadis palsu Yahudi juga yang memunculkan tentang hadis orang yang awal namanya Muhammad. Man awal ismuhu Muhammadun fa'akrimuhu fala yadribuh. Siapa yang awal namanya Muhammad maka muliakanlah dia dan jangan dia dipukul. Itu kan Yahudi juga. Ini memaafkan itu. Jadi setiap nama Muhammad tak boleh dipukul. Jadi ini siap mencidok akan dipukul orang itu ana Muhammad. Qala Nabi SAW. Nabi bersabda kata Nabi orang yang awal Muhammad tak boleh dipukul, muliakan dia. Lama aja orang nama Muhammad itu. Tak. Memang mulia di awal nama Muhammad itu memang banyak hadis menjelaskan kemuliaannya. Cuman hadis maudhu'nya pas di hadis itu tak boleh. Jadi Shuraih Wailid ibn Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharij, aku sangat merasa bersalah. Ya Allah, aku sangat merasa bersalah. Haqqan dha'ifain, aku telah menyia-nyiakan hak 2 orang yang lemah. Mana 2 orang yang lemah itu? Al-yatim wal mar'ah, anak yatim dengan perempuan. Aku telah menyia-nyiakan hak yatim dan mar'ah. Hak yatim maksudnya anak-anak yatim di lingkungan dia, mar'ah maksudnya istri-istrinya. Jadi kebanyakan orang-orang terbibit dalam maksiat dan dosa karena 2. Karena yang pertama menyia-nyiakan anak yatim. Di komplek itu ada anak yatim, tapi tak pernah terbantu anak yatim. Tak pernah terperhatikan anak yatim ini. Yang kedua, istri-istrinya. Istrinya banyak, istri 3 tapi tidak adil. Ini bahaya. Istri banyak tapi tak pernah merasa diri kita membahagiakan dia. Zalim kita. Kalau kita zalim kepada para istri-istri kita, ketika itulah mar'ah, perempuan itu yang akan membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat itu kan jelas tu. Apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum an ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut rasanya tidak adil, cukup 1 saja. Ini berat ni. Ini yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Makkah. Kalau nak rasanya kita akan adil, cik aja lah. Makanya ustaz aku cik, aku nak adil rasanya baru nak makanya cik. Kata Pak Marjan sama orang daya tidak. Jadi karena tak bisa adil itulah satu. Tapi kalau bisa adil, apa? Silakan tahajud itu dianjurkan. Kalau kita bisa adil, ya bisa adil maksudnya bukan saja belanja, bukan belanja. Kita harus pahami adil di sini adil menurut fikih, bukan adil menurut nafsu kita. Adil menurut fikih. Oh, adil menurut fikih. Bagaimana adil menurut fikih? Mulai dari jatah bilangan hari itu mesti adil. Harus adil. Si fulan harinya sekian, si fulan harinya sekian. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan makruh
hukumnya kalau kita tidak menggauli istri kita dalam sekali 4 hari. Dianjurkan sekali 4 hari, dianjurkan kita menggauli istri kita. Dalam arti kata tidur di tempat istri kita sekali 4 hari. Kita yang aktif dakwah lah, minimal sekali 4 hari harus tidur di dekat istri kita. Apa hikmahnya? Karena hikmahnya 4 ini dibagi dengan hitungan bilang 4 istri. Jadi di istri pertama hari ini, di istri kedua hari besok, istri ketiga besok, istri keempat besok, masuk lagi istri yang pertama di hari yang keempatnya balik. Itulah susunannya menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, di malam pertama di bini yang kedua, malam ketiga bini kedua, malam keempat bini kedua, malam kelima bini kedua, malam keenam bini kedua, malam yang ketujuh bini pertama, malam besok bini kedua balik. Ini adil. Nah, adil ni. Ini yang menyebabkan kita akan masuk ke dalam neraka Allah. Atau malam yang pertama dengan istri yang pertama, malam yang kedua dengan istri yang kedua, malam kedua dengan istri yang kedua. Tetap ini tidak adil. Atau malam yang pertama di istri yang pertama, malam yang kedua di istri yang pertama, malam ketiga di istri yang pertama. Di siangnya malam yang keempat, di siangnya dengan istri yang kedua. Tetap tidak dikatakan adil. Baru adil seseorang itu idza laila wa nama fiha, apabila masuk waktu malam dan dia tidur dengan perempuan itu, maka itulah baru terhitung bahwa dirinya adil. Maka saya tengok syekh saya, Syekh Nuruddin, itu luar biasa adilnya. Membagi waktu dengan 3 istrinya itu memang adil. Saya perhatikan adil. Maka istri-istri beliau ikut mengaji dengan beliau. Saya tengok ada umi, ada mama, ada bunda, itu panggilan kami. Jadi umi istri pertama, mama istri kedua, bunda istri beliau yang ketiga. Akur luar biasa. Tapi syekh saya tengok adil, luar biasa adil. 10 hari beliau hitung. 10 hari di umi, 10 hari mama, 10 hari di bunda. Begitu adil. Tak bisa lah awak malam aja je bini nan kedua, siang tu bini nan pertama, siang nak kedua, dua pegang. Maka adil ni penting ni. Maka di dalam ini disebutkan mar'ah. Mar'ah ni anak yatim satu, perempuan satu yang akan membawa kita ke dalam neraka Allah Rabbul Jalal Jalaluhu. Maka hati-hati kita. Jadi ustaz lah ya, aku siapa lengkap nio-nio cuma takut adil tadi. Kalau tak adil, fawahidah cukup satu saja. Lancik kau aja payah juga maafin ni. Ya, orang tu banyak ceramah kasi kau ceramah. Kalau ceramah nak menambah je. Nah, itu Pak Junun, kalau Pak Junun mungkin bisa ceramah. Wa'an Musa, jadi kata baginda Nabi, aku khawatir. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir. Apa yang khawatirnya? Bahwa aku menyia-nyiakan 2 hak orang kepadaku. Mana 2 hak orang kepadaku? Al-haqqul yatim wal mar'ah. Haknya anak yatim, kemudian hak daripada mar'ah. Mar'ah ini perempuan. Perempuan maksudnya adalah daripada istri-istri kita. Ada mengatakan ayatul hal wa huwa al-ithm dosa. Maka hati-hatilah kita, jangan sampai kita terbibit dalam masalah ini. Hadis berikutnya, 2 hadis kita baca. An Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu qala. Sa'ad bin Abi Waqqas ini daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang dekat dengan baginda Nabi juga, dan beliau ini termasuk orang yang pemberani, suja'ah. Jadi sangat berani sekali, sehingga apapun masalah, Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu yang diusul oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu, bahwa Sa'ad ada bahwa melihat akan seorang Ra'a Sa'dun, telah menengok oleh Sa'ad anna lahu, bahwa sesungguhnya si fulan dia agak sombong, fadlan mengatakan dirinya lebih, ala andunahu dia di bawah orang-orang. Jadi saya ini banyak kelebihan ya, karena dia pemberani tadilah. Jadi saya ini agak banyak berlebih dibandingkan orang lain. Orang lain mungkin tak berani, dia pemberani. Orang lain mungkin tak berani mengganggu menyelesaikan masalah dengan si kafir, dia berani. Jadi agak sombong ya. Saya ni orang-orang di bawah saya ni tak ada satu
dia. Terdengarlah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kesombongan tadi, dengan mengatakan saya ini banyak kelebihan saya pagak, saya berani, saya bisa mendatangi sebulan. Mungkin belum ada di Riau ni yang sebagat saya. Ini umpamanya ni, kalau kita umpamakan diri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal tunsar wa turzaquna illa bidu'afaikum? Apakah engkau mengatakan engkau tidak terbantu dan tidak pula terberi rezeki kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kamu? Jadi kata Nabi, engkau bahagia, engkau sukses, engkau pemberani, ini semuanya karena pertolongan orang-orang miskin, dan daripada rezekimu itu pun disebabkan karena orang-orang miskin. Doa orang miskin, berdoa orang miskin tadi dapat engkau rezeki. Berdoa orang-orang fakir ni banyak rezeki engkau. Itu daripada rezeki mereka. Dengan kita membantu mereka, maka Allah pun sayang kepada kita. Dengan kita memberi rezeki kepada mereka, Allah pun membanyakkan rezeki kita. Jadi inti hadis ini bahwa kita tak bisa sempurna terhadap orang-orang fakir dan miskin. Mungkin kita mengatakan saya tak akan butuh kepada fakir. Uang saya punya, pekerjaan saya punya. Untuk apa saya butuh kepada fakir? Ada suatu saat nanti kita butuh kepada dirinya. Setidaknya perkara yang kita tak bisa, mungkin si fakir bisa. Seperti contoh saja, kadang membuka kunci rumah. Kunci ini lost dia, lost kunci rumah ni. Yang bisa membuka kunci los ini tukang sapu yang biasa menyapu di depan rumah kita. Dia yang biasa. Orang ini selama ini kita remehkan. Aku tidak yang pandai nak menyapu, yang pandai yang tidak banget tadi. Suatu saat Allah jawab, kita minta tolong ke dia, tolong buka ini. Itu dia. Maka tak boleh kita sombong. Walaupun orang tadi orang yang lemah, walaupun dia orang miskin, walaupun dia bawahan kita, tak boleh kita sombong. Kadang banyak ni orang-orang pejabat, dia sebagai atasan. Dia sebagai atasan, sombongnya luar biasa kepada bawahannya. Sombong ni, kamu tidak pandai nyopir aja juga. Tak ada pandai lagi dia. Suatu saat nanti butuh dia, butuh data atau butuh mengolah data. Dia ni pandai dia. Ketika itu juga lah dia membutuhkan daripada saudara. Intinya tak boleh kita sombong, siapapun juga tak boleh kita sombong kepada seorang. Hadis terakhir, baru besok nanti masuk kepada bab wasiat dengan perempuan. Jadi wajib dan boleh kita mengambil atau memberikan wasiat kepada perempuan, istri atau anak-anak kita. Hadis terakhir, an Abi Darda Uwairin radhiyallahu anhu. Ini Abi Darda. Abi Darda ini sahabat Nabi yang orangnya sangat bijaksana. Maka Nabi SAW menggelarnya dengan aqilan hakimah. Aqilan orang yang berakal, hakimah orang yang sangat bijaksana. Apapun dengan bijaksana, apapun yang ia lakukan dengan bijaksana, itulah dia Abi Darda. Abi Darda ini semenjak dia masuk Islam, semenjak dia menganut Islam, semenjak dia dekat dengan baginda Nabi, dia tidak begitu mencintai dunia. Saking tidak mencintai dunia, bininya jo bukan tak cinta dia ke istrinya, tapi jarang istrinya digauli. Jadi sehingga dia punya saudara namanya Salman Al-Farisi. Salman ini dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abi Darda. Jadi Salman Al-Farisi menengok hal yang seperti itu, kadang Salman Al-Farisi kasihan. Jadi Salman Al-Farisi di rumahnya Abi Darda, menengok bini Abi Darda kan tidak ada bawa dak. Baju lah baju biasa, baju kusui-kusui ini. Tidak bawa dak, tidak pada istri, tidak bergaya sedikit pun. Istri daripada istri Abi Darda. Jadi kata Salman ke orang rumah Abi Darda, istri Abi Darda, apa dia macam ni bentuk ni? Apa dia macam ini? Mungkin bau lah, bau ikan asin lah, bau tak payah lah. Produksi tadi istrinya apa macam ni? Jadi kata istrinya kepada Salman, untuk apa aku nak menghias diriku? Untuk apa aku nak memakai bedak? Untuk apa aku nak memakai lipstick? Sedangkan Abi Darda tidak ada sedikit pun keinginannya untuk itu. Jadi Abi Darda apa saja yang ia lakukan? Abi Darda dia puasa di siang hari, di malam hari dia qiyamul lail. Di siang hari dia puasa, di malam hari dia menangis menghadap Allah qiyamul lail. Begitulah daripada kebiasaan Abi Darda. Suatu saat tidurlah Salman Al-Farisi
di rumah Abi Darda. Abi Darda siang dalam keadaan puasa, silakan makan. Salman, kata Abi Darda, aku tak makan, aku puasa. Kata Salman, aku tidak akan memakan hidangan yang engkau makan kecuali yang engkau hidangkan kecuali bersama engkau, kata Salman. Akhirnya Abi Darda pun membatalkan puasanya dan dia ikut makan siang dengan Salman Al-Farisi. Malamnya Abi Darda tidur dengan Salman Al-Farisi. Tidur, baru saja tertidur, Abi Darda ini dah bangun. Dia ambil duduk, dia mulai ditahan oleh Salman. Tidur, kata Salman. Tak, bangun dia, tidur sejenak, bangun lagi, tidur, kata Salman. Tak, kata Salman Al-Farisi, lakal haq, matamu punya hak, perutmu punya hak, semua dikatakan. Nabi tidak mencontohkan hal yang seperti ini kepada kita. Tidur, sudah dia tidur dan seperti Salman Al-Farisi. Jadi kata Salman, kita hidup di dunia ini seimbangkanlah dunia dan akhirat kita. Kalau menurut Abu Darda, akhirat yang ia banyakkan, dunia tidak begitu dia pikirkan. Sehingga ada keluar bahasa dari Abi Darda. Abi Darda ini seorang pedagang. Apa bahasa keluar dari mulut Abi Darda? Alangkah indahnya kalau aku menginginkan akhirat dengan duniaku, aku buka, aku beli ruko-ruko, kedai-kedai yang menghadap ke arah masjid Nabi. Aku beli, kata Abi Darda, dan aku jualan. Setelah aku berjualan dan waktu masuk aku solat ke masjid, bisa aku melakukan, dan aku tidak ingin mencampurkan duniaku dengan akhiratnya. Kalau awak tu boleh ke mana? Halai awak di situ dulu. Kesempatan itu masuk waktu solat, tutup, bisa kita ke masjid. Itu pikiran kita masih ada dunia walaupun tujuan kepada akhirat. Abi Darda tidak menginginkan itu. Pasti ketika ini akan kita bandingkan, kata Abu Darda, satu akan mengalah. Saya yakin yang akan mengalah nanti akhirat. Ketika banyak pelanggan, bagaimana? Ketika kedai kita sedang ramai, orang azan, bagaimana? Maukah kita menyuruh orang yang keluar? Kan? Kalah nanti akhirat. Kalah akhirat oleh dunia kita. Itulah daripada Abu Darda. Dia pemalu Abu Darda itu ketika bujang, sama bujang dengan Salman Al-Farisi, melamar seorang perempuan yang cantik lah di kota Madinah. Perempuan itu cantik sekali. Jadi perempuan cantik ini dilamar. Karena Abu Darda ini pemalu, jadi katanya ke Salman lah. Salman itu Abu Darda yang aku. Jadi kata Abu Darda ke Salman, aku aja lah baik, kata Abu Darda. Aku malu. Jadi nak melamar, iya. Ini mau kita lamar lagi nih. Iya, lamar aja lah. Okey lah. Datanglah. Abu Darda menunggu di simpang. Yang baik ke rumah Rusi tadi, Salman Al-Farisi. Assalamualaikum. 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 Keluarlah ayah dari perempuan yang akan dilamar. Perempuannya perempuan cantik. Abu Darda suka sekali dan ingin menikah dengan perempuan ini, siap menikah dengan perempuan ini. Ya, kenapa? Karena Abu Darda dengan perempuan ini sudah janji juga akan menikah. Ya, silakan masuk. Masuklah Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, aku ke sini menyampaikan hajat. Apa? Bahwa kami bahasanya, kami akan bersedia dan meminang daripada anak perempuan tuan. Kata Salman Al-Farisi, oh, yalah, sekarang juga. Ya, kalau bisa secepatnya. Sekarang aja. Kata ayahnya sekarang itu dipanggillah saksi, dinikahkanlah langsung. Salman tu tak perlu pandai menjawab dah, tidak ada kawan dan tak sampai dah. Bayangkanlah tu mah. Nah, itu baru sakitnya tu di sini nyanyi. Jadi terima nikah. Setelah diterima nikah, dah selesai diterima nikah oleh Salman Al-Farisi, tentu Salman Al-Farisi ingat kawan menunggu. Kata Salman Al-Farisi, tunggu. Sebenarnya kata Salman Al-Farisi, aku ke sini tadi ini menyampaikan hajat teman saya yang nak menikah. Jadi perempuan yang tadi mengira Salman itu memang Abi Darda pula. Jadi nak ada yang protes kayanya. Dulu kan mana boleh perempuan keluar menengok calon itu. Nah, setelah dinikahkan baru jadi pas keluar perempuan tadi tengok, Salman Al-Farisi rupanya bukan Abu Darda. Jadi bagaimana? Jadi rupanya kata sang ayah wali, aku suka kepada kamu, aku kenal dengan kamu, kata sang ayah kepada Salman, bukan dengan si bulan. Jadi pulanglah, turun rumah, pulang, menyumpailah Abi Darda. Jadi kata Abi Darda, dah kau sampaikan lah. Jadi macam mana? Ya lah, khair macam mana? Khair alhamdulillah, kata Salman Al-Farisi. Apa kata Abi Darda? Dah
Jadi kapan akadnya? Barulah kata Salman Al-Farisi, baru tadi walinya menikahkan anak perempuannya denganku. Dengan engkau, kata Abi Darda, ya dengan aku menjelaskannya, ternyata walinya langsung mengambil tanganku dan dia nikahkan denganku. Tengok akhlak Abi Darda. Ketika itu juga Abi Darda mengatakan barakallahu fiik. Langsung diambil tangan Salman Al-Farisi, langsung diucapkan barakallahu, selamat. Siapa yang kena di antara awak yang bisa menipu? Awak pasti digas kepala pelajaran itu. Ada untuk doa lebih banyak itu nyawa kan? Abi Darda hendak tengok akhlaknya. Abi tangan barakallahu fiik. Siapa yang bisa kira-kira? Itu hebatnya daripada Abi Darda. Elok dia terus Abi Darda ini. Baik dia terus pada itu yang dah diincar lama perempuan itu oleh Abi Darda. Rumput kena tikung dan kawan Salman Al-Farisi. Jadi Abi Darda seorang yang luar biasa. Dia pemalu, sangat pemalu. Jadi dengan Salman Al-Farisi ini memang dekat dia. Pokoknya dikatakan dekatnya memang dari bujangnya dekat sekali. Kawan-kawan kalau bahasa kita konco langitnya lah. Itulah dia Abi Darda dengan Salman Al-Farisi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ibghudi ad-du'afa fa innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Raihlah, gapailah akan daku, maksudnya kejarlah Nabi kasratil hamzatil waslihanahu min sulasi. Utlubuni, mintalah denganku orang-orang yang fakir. Aku minta, bisa jadi seperti itu. Mereka kepadaku orang-orang fakir, minta kepadaku orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah. Fa innama tunsaruna wa turzakun, hanya saja tunsaruna, ditolong mereka, wa turzakuna, dibantu mereka, diberi rezeki mereka, bidu'afaikum, dengan daripada du'afaikum, dengan kelemahan-kelemahan daripada kamu. Maksudnya orang-orang yang lemah daripada kamu. Rawahu Abi Dawud dengan isnad jayyid. Hadza billahi taufik. Selesai pula satu bab, masuk ke bab baru, bab wasiyatun bin nisa, bab tentang wasiat kepada orang tua.